Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan singkatnya, hadirin dan hadirin jamaah perguruan Terhak Nasyabandi yang mengikuti zikir online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, ilah serta izinnya pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali bermuhajah di majelis zikir perguruan Terhak Nasyabandi dalam keadaan sehat walafiat. Kewajiban dan rutinitas kita kepada Allah SWT. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa ya amin. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan Adam, kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa alihi atas bimbingannya, petunjuknya yang kita harapkan. Semoga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmatullah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan, menghimbau kepada jemaah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui zikir jahar, melalui kita tetap aktif di dalam halqa-halqa. Ini salah satu peramalan yang paling Allah cintai dan sebagai bukti rasa cinta kita Allah dan cinta kepada Bapak Guru dan kepada perguruan kita ini. Dan itu salah satu bukti otentik ya terhadap keistiqomahan kita ya, dalam mengimani, mengamalkan, dan kita tetap selalu kita jaga, kita pelihara. Karena istiqomah ini Allah memberi satu pernyataan orang-orang yang di dalam keimanannya menegakkan kepada kebenaran dan ketakwaannya mereka sehingga Allah memberikan rasa nikmat, rasa yang segar, ya, rasa yang puas, rasa yang tentram di dalam ini. Karena keistiqomahan. Itu sebabnya istiqomah ini lebih utama daripada 1000 karamah. Dan juga amalan yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Nabi adalah orang-orang yang istiqomah. Walaupun amalannya sedikit tapi berkekalan ya. Ya, habul amal Allah ilallah adawamuha, sedikit tapi berkekalan. Dia tidak pernah dia ya, tidak pernah dia terganggu atau terbelokkan. Walaupun banyak kesibukan, kesusahan dan sebagainya. Bukti rasa kecintaan mereka, rasa kekuatan ya, imannya, ketakwaannya kepada Allah. Ya, jadi selalu berwaspada karena kekhawatiran ya di sela-sela waktu yang sedikit atau yang sangat ya sangat kecil sekali kemungkinan ya, untuk bisa sampai kepada himmah ya, tadinya satu cita-cita yang baik, yang baik, karena banyak yang terjadi tantangan rintangan atau banyak ujian-ujiannya di situ, sehingga terlepaslah ya keimanan itu, terlepaslah keistiqomah. Itulah yang membuat jatuh ya, sehingga banyak orang yang tidak sukses di situ, banyak orang-orang yang gagal ya. Itu sebabnya kita selalu membiasakan imasah di sini. Terus ya sesuai dengan kemampuan keberadaan masing. Kita mencoba dari apa yang jadi kemampuan kita, dari diri kita, keluarga, kemudian kepada
ya warga bahkan dari 40 lebih besar, lebih banyak di situ ya. Ya, kita harus mengingatkan ya, saling mengingatkan, saling memberitahu saya. Akhirnya kembali kepada masing-masing ya. Jadi sekali bahwa jemaah perlu dilaksanakan ini adalah jalan hidup yang derajat ya, kemuliaan di sisi Allah dengan melalui amal zikir ya. Dan salah satu zikir yang kita lakukan adalah zikir yang khusus ya, zikir yang khas, zikir yang tidak sama dengan yang lainnya, karena kita mengambil yang isbatnya ya, yang napi-mampinya kita abaikan ya, kita ambil hanya pada permulaannya saja, kemudian pada puncaknya kita ngambil ada isbat. Karena itu inti daripada zikir. Sampai kalau dalam akhir hayat, dalam kehidupan ini kalau tidak sampai zikir isbat itu kita peroleh, berarti setengahnya atau separuhnya atau sama artinya kita tinggalkan yang intinya ya. Jadi inti inilah yang ada dalam diri kita, dalam batin itu yang bergetar ya. Zikir ini kita harus kita aktifkan. Jadi napas kita ini sebenarnya digerakkan oleh zikir. Ya, kehidupan hari-hari digerakkan oleh zikir sebenarnya. Maka bagaimana supaya dalam kehidupan ini isinya zikir? Ya, jadi zikir inilah akan menjadi cahaya nur di kehidupan kita. Kita harus apa namanya? Kita harus menciptakan cahaya dan tercipta dengan sendirian. Itu sebabnya kenapa di kuburan, di alam kubur itu tergantikan dirinya oleh binatang, tergantikan hal-hal yang mengerikan, itu kan bagian daripada penjelmaan daripada dirinya sendiri ya. Ya, artinya perbuatan mereka. Ada yang ular, ya bentuknya binatang, ular atau serigala, hal-hal yang mengerikan. Nah, itu kepribadian itu sebenarnya. Itu sehingga oleh dirinya sendiri saja tidak nyaman, apalagi orang yang lain kan begitu. Itu sebabnya mereka jauh dari Allah, jauh daripada zikir. Zikir ini akan memperluas, meneranginya semuanya. Bayangkan ya kalau itu kita miliki yang kita ada hari-hari yang membuat kita nikmat di sisi, maka zikir merupakan adalah kebun-kebun di antara kebun-kebun surga. Jadi satu keindahan, satu hal yang menyenangkan di situ. Orang bersorak-sorai di situ, ketawa ketiwu, zikra-zikra sebenarnya. Nah, zikir ini sesungguhnya adalah memberikan kemeriahan ya. Kebahagiaan itu ibaratnya kita pesta pora. Kalau kita tinggalkan zikir, artinya kita tinggalkan sebuah kemeriahan itu sendiri. Kebahagiaan seseorang itu di situ. Ibarat kita ada sebuah pesta tidak hadir kan jadi tidak meriah jadinya. Jadi sepi. Jadi begitu kita hadir semuanya menjadi embarrassing. Itu sebabnya kita selalu himbau ya, kita jemaah terus hadir, ada ikuti. Sekarang sudah online ini, tidak ada alasan kita tidak melakukannya. Ya, asal mereka-mereka yang malas atau yang tidak mau. Tapi itu akan menjadi kesepiannya sendiri nanti ya, menjadi kegelapan terjadi yang mereka di situ. Karena zikir ini adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan. Jadi ibarat kita makan, minum dan semuanya kan hari-hari tidak boleh tidak. Nah, itu begitu kita tidak makan, minum kan ada letih kan, kita lapar. Seperti itulah sebenarnya rohaninya, itulah sebagai makanannya. Maka ketahuilah bahwa dengan zikir hati jadi tentram, dengan zikir hati tenang, dengan zikir hatinya bahwa kita akan jadi bahagia. Ya sebenarnya salah satu yang paling yang dicintai satu amalan paling Allah itu amalan zikir. Tidak ada jalan lain kita untuk bisa melepas dari kesulitan, kebahayaan atau sesuatu hal yang apa namanya yang membahayakan kita ya adalah zikir. Tidak jalan. Maka zikir adalah benteng, pengaman sekalian yang memberi satu tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman, aman situ. Tidak ada gangguan mereka bagi orang-orang yang masuk di dalam benteng Allah. Itu di dalam halqah zikir. Semoga zikir ini selalu kita terus imani
kita amalkan sampai detik-detik sehingga napas kita mengakhiri dengan kalimat zikir sesuai dengan makom zikir kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Waalaikumsalam.